Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi di sini saya mengambil contoh untuk yang simple dahulu. Karena yang bagian atas ini, yang bagian ini sudah cukup panjang tulisannya. Jadi triknya adalah kita harus membuat yang simpelnya dulu. Jadi misalnya begini. Saya mau membuat penjelasan apabila, tetapi saya tidak tahu kalau misalnya versi Excel yang Bapak Ibu miliki itu di bawah 2019 atau di bawah Excel 365. Apa ada enggak ini fungsi dari IFS-nya? Takutnya nanti untuk versi yang di bawah 2019, IFS-nya ini enggak ada, IFS-nya ini. Jadi IFS tanpa S, dengan S ya. Ini gunanya adalah untuk membuat suatu logika yang memiliki banyak sekali kriterianya. Nah, gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya menggunakan data yang bahasa Inggris, apabila nilainya lebih dari 80 adalah excellent, kemudian apabila nilainya lebih besar dari atau sama dengan 75 baik, lebih besar sama dengan 66 cukup baik, dan kurang dari 65 nilainya kurang. Nah, pertama saya membuatnya ini dulu. Ini artinya yang 1 poin ini saja. Nah, artinya kalau misalnya saya merubah nilai ini menjadi 75, maka di sini akan berubah menjadi baik saja dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu saya membuat yang nilai IPA. Ya, Bapak Ibu, dengan nilai seperti ini. Jadi dengan menggunakan 3 kolom EFG, nanti ketiga ini saya gabungkan untuk langsung mendapatkan hasil yang di dalam kolom ini. Nah, saya yakin ini cukup membingungkan ya Bapak Ibu, karena tulisannya saya bikin panjang biar agak sesuai dengan faktanya. Kalau misalnya nanti kita membuat raport, untuk deskripsinya itu kan cukup panjang. Nah, jadi pertama kita buat dulu yang ini, yang apa namanya, 1 kolom, kemudian kolom kedua, tuh lihat, kemudian kolom ketiga. Nah, jadi kolom 1, 2, dan 3 ini kita buat dulu supaya tidak repot. Nah, saya kasih tanda ya warna kuning. Setelah ketiga kolom ini kita buat, maka baru kita masukkan rumusnya ke dalam yang sebenarnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nanti. Nih, ini mungkin agak panjang ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang pusing nanti bisa langsung nanya. Jadi sebenarnya simpelnya rumusnya itu adalah sama dengan kalau ada teks. Nah, gini, saya akan buatkan yang simpelnya. Jadi rumusnya itu sama dengan kalau dia ada tag, pakai tanda kutip. Jadi kalau ada tag, nah ini teks ya. Kemudian beri spasi, kemudian kutip, kemudian kalau dia mau menggabungkan dengan rumus, maka diberikan dan, kemudian kasih lagi kalau dia ketemu teks, masukkan lagi teks kedua misalnya. Nah, jangan lupa di belakangnya kita dulukan spasi, teks 2, kemudian ada lagi informasi yang ingin kita masukkan, anggaplah dia tadi, ini saya kasih tanda ini aja supaya enak. Nah, ketika kita sudah membuat rumus ini bisa langsung kita masukkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita masukkan di sini. Dan langsung masukkan persamaannya tuh, ya. Tetapi yang sama dengannya harus dibuang. Nah, di ujungnya ini kita kasih lagi dan. Nah, jadi kurang lebih untuk bentuk sederhananya saya buat seperti ini supaya Bapak Ibu bisa memahami. Jadi ada teks, ada ininya apa namanya, ada rumusnya. Kemudian kalau perlu teks lagi, kita tinggal membuat ini teks kedua. Nah, jadi ya
Ini rumus sederhananya seperti ini saja. Ini saya besarkan supaya bisa kelihatan. Nah. Jadi teks dan teks. Kemudian kalau kita ada rumusnya yang kita buat ini, kita masukkan ke sini. Setelah dan, baru rumusnya. Kalau misalnya ada rumus lagi, tinggal kita masukkan if dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa setelah kita membuat rumusnya, itu kita langsung tes dengan cara merubah-rubah nilai. Misalnya gini ganti menjadi 78, menjadi 54. Kemudian ini menjadi misalnya 65. Nah, jadi semuanya langsung berubah. Jadi Ananda Fatima matematikanya baik, nilainya 78, harus ditingkatkan lagi. Kemudian nilai IPA-nya masih kurang karena 54. Mungkin perlu bantuan khusus. Nah, untuk kalimatnya menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami kurang lebih sebegitu.